sarane wong yang luhung betalopo kurang guling elingo salat jatmiko wong yen watono kudu maneh muresang semeng sasomo sama samaning dumati Nika Pak oh nggih nika niku kula gadah wayang. oh nggih Siji Kresna, sijine Buta. Lah kula kan gak mudeng tulung diceritake siapakah beliau-beliau ini. Oh, jadi supaya aku duwe tapi mudeng ngerti maksudnya. Oh, nggih sak gadu-gadu. Nah, nggih. Masalah kalian nggih. Monggo. Dipun babar. Bapak, perlu saya sampaikan ini adalah tokoh wayang Prabu Kresna, raja dari Dwarawati, terkenal dengan segala taktik, apalagi taktik perang. Beliau ini adalah tokohnya dan juga banyak inisiatif. Di samping itu memang beliaunya ini Prabu Kresna ini adalah raja yang arif, bijaksana, juga terampil di dalam menggunakan segala senjata. Punya kalian tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Apalagi Prabu Kresna adalah titisan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu itu adalah dewa penjaga, menjaga ketentraman, menjaga keutuhan dunia. Bentuknya memang halus, bicaranya halus, tapi suatu saat juga bisa kasar, karena itulah namanya watak manusia. Bisa suatu saat bisa halus, suatu saat bisa marah, suatu saat juga bisa tertawa, bisa sedih juga. Diketahui bahwa suatu saat beliau ini apabila sudah marah, ini benar-benar menakutkan. Apa? Karena bisa, kalau sudah marah bisa berubah menjadi seorang raksasa yang sangat besar, tinggi, dan kekuatannya melebihi dari makhluk dimanapun. Bisa dikatakan coro Jawa bisa nguntal jagat saisine. Ini adalah saya namanya adalah Sedyakala Mertiu. Ini perubahan Prabu Kresna apabila Prabu Kresna itu sudah marah. Nih, tetapi dalam tokoh pewayangan raksasa yang seperti ini bisa dijadikan tokoh apa saja sesuai dengan tema cerita dari wayang itu. Jadi umpamanya seperti Puntadewa yang tidak pernah marah, tapi ketika dia marah dia akan berubah jadi Buta ini. Sama, itulah karakter manusia. Manusia itu diam, tapi suatu saat kalau dia sudah marah bisa menghancurkan dunia. Siapa saja termasuk kita manusia yang masih hidup di alam dunia ini pun bisa. Suatu saat kita bisa senang, suatu saat kita bisa sedih, suatu saat kita gembira, tertawa, menangis. Nah, yang intinya ya, bahwa kita itu harus bisa mengendalikan diri. Yang paling penting kan gitu. Ora oleh menang-menangan. Kemarahan itu bisa apa ya istilahnya, bisa menghancurkan sesuatu kalau tidak bisa dikendalikan. Maka kita manusia untuk bisa menjaga ketentraman, ketenangan, ya kita harus bisa mengendalikan diri agar hidup kita menjadi tentram, tenang, bisa bergaul dengan masyarakat. Gitu, Pak. Kalau bahasa Jawanya ada kan filosofi Jawa yang memayu hayuning bawono. Yeah. Memayu hayuning bawono itu artinya
mempertahankan, menenteramkan dunia, melestarikan agar dunia ini tidak rusak, merawat. Kita rawat, kita lestarikan agar dunia ini jangan sampai rusak. Karena zaman sekarang itu banyak yang tidak mengingat bahwa tidak ingat anak cucu kita. Kita rusak sekarang, anak-anak cucu kita nantinya bagaimana? Karena Mestinya, memburu nafsu. nah karena memburu nafsu, nah itu. Pengen menang sendiri. Nah, itu. Yang mestinya kita harus ingat anak cucu besok, jangan sampai kita habiskan sekarang, apalagi sampai merusak alam. Dampaknya sangat besar sekali. Itu Pak. Jadi ini memayu hayuning bawono, memayu hayuning rogo, memayu hayuning negoro, Nah, gitu Pak. memayu hayuning projo. Nah, Coba diartikan bahasa Indonesia. melestarikan kehidupan alam, bisa melestarikan diri kita agar kita tetap sehat. Maka diri kita juga jangan dirusak dengan kegiatan-kegiatan yang merugikan. Terlalu banyak istilahnya begadang, terlalu banyak minum itu juga boleh lah asal untuk kesehatan. Tapi kalau berlebihan juga akan merusak, apalagi sampai merusak punyaan negara. Itu kan Kepunyaan orang lain. nah, itu akan lebih merugikan. Artinya yang kalau memayu hayuning bawono itu kan berarti seluruh isi dunia. Iya. Bukan hanya dengan sesama manusia, Tidak dengan hanya semua manusia, makhluk ciptaannya. termasuk apa yang tidak kita apa yang tidak bisa kita lihat. Ya. Nah, itu lagi. Karena Tuhan kan hanya menciptakan dua, manusia dan jin untuk Nah, beribadah. Artinya ibadah itu ya berbuat baik, berbuat baik. saling menghargai, Betul saling lah. menghormati. Gitu. Tidak mencemooh, Tidak saling menghujat. Nah, tidak menghujat. Itulah. Tapi suatu saat kalau kita ibadat ya ini jadinya Nah, seperti ini. Nanti seperti siapa? Buto siapa? Kalau mertiu. Berarti ini Kresna ini cerdas ya. Hebat. Karena- Tidak hanya cerdas tapi hebat gitu loh. Karena dia orang yang linue, artinya dia titisannya Wisnu. Nah, Itu kan atas kehendak Tuhan. Iya. Diciptakan Bukan atas permintaannya sendiri. Ya. Nah, ini sudah istilahnya jatah. Memang jatah dari Tuhan. Memang orang ini diberi keistimewaan seperti itu. dan itu orang-orang terpilih yang sudah menjadi titisan. Kalau Iya. kalau dia ya titisan leluhur. Nih wong Iya. Jawa kan gitu, gitu. Atau wong Hindu titisane Wisnu, Ya, itu. titisan dewa, gitu kan. Kalau di dalam pewayangan karena kita istilahnya kita kan wayang itu sejarahnya nih riwayatnya itu dari India. Dari India ke sana beragama Hindu-Buddha. Maka dewa. Lah, di Indonesia disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Gitu. Demikian sedulur. Ya. Pak. Kecuali itu ini saya tambahkan Pak nggih. Nggih. Mengapa wayang dinamakan ringgit? Nggih. Nah, ringgit itu menurut zaman Bali Sunan Giri sing anggit. Oh. Jadi kalau kita tidak mau mempelajari dan belum mempelajari mungkin boleh mengatakan ini syirik dan ini karem dan lain sebagainya. Tetapi ya maaf kalau mungkin ya, belum membaca sampai ke sana Pak nggih. Belum tahu sejarahnya. Maka dinamakan ringgit. Ringgit itu Sunan Giri sing anggit. Lah pada waktu itu yang menggelarkan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Karena orang Jawa begitu mendengar gamelan, ada wayang itu senang Untuk mengumpulkan banyak. Nah, untuk bisa mengumpulkan warga sebanyak-banyaknya itu Kanjeng Sunan Kali itu menggelar itu, apalagi pada saat peringatan kelahiran Kanjeng Nabi. Oh. Itu maka gamelan sampai sekarang namanya gamelan sekaten itu menurut ceritanya itu dari kata sahadat terus menjadi sahadaten, sahaten ilaju jadi sekaten. Maksudnya apa? Maksudnya istilahnya mengislamkan warga yang